yaitu tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu acara geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai jenis dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau tumpukan besar tanah. Jenis-jenis tanah longsor ada 6 jenis. Banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Yang pertama, terjemahan longsoran adalah bergeraknya massa tanah dan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 2. Rotasi longsoran. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Yang ketiga, pergerakan blok. Pergerakan blok adalah berpindahan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. Keempat, runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau bahan lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung, terutama di daerah pantai. Kemudian rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenal setelah waktu yang cukup lama. Longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon atau rumah miring ke bawah. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa longsor tanah bergerak oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan udara dan jenis materinya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter. Jatuhnya di beberapa tempat bisa sampai dari meter, seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup banyak. Kemudian ada juga tanda-tanda terjadinya tanah longsor, yaitu dia kayak secara umum. Pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Terus, ada juga faktor penyebab tanah longsor, yaitu yang pertama, hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November. Seiring intensitas curah hujan, musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan udara di permukaan tanah dalam jumlah besar. Muncullah pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan dan retakan tanah di permukaan. Pada saat hujan, udara akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang mereka itulah air akan masuk dan terkumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaan longsoran dapat mencegah karena udara akan diserap oleh tumbuhan. Tumbuhan juga berfungsi sebagai tanah pengikat. Makanya kalau ada pohon-pohon begitu jangan ditebang, akan menghasilkan longsor. Kemudian lereng terjal. Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena penggigisan air sungai, mata air, air laut, dan angin.
Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. Kemudian 3. Tanah yang kurang padat dan tebal. Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng lebih 220. Jenis tanah ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek jika terkena udara dan pecah jika udara terlalu panas. 4. Batuan yang kurang kuat. Pada umumnya, batuan endapan, gunung api, dan batuan sedimen ukuran pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan menteng dan lempung kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat pada lereng yang terjal. Kemudian yang kelima, jenis tata lahan. Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan, dan adanya lingkungan di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan, akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dan udara sehingga mudah terjadi longsor. Kemudian getaran. Getaran yang terjal biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, ledakan getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah menjadi retak. Kemudian sudut muka air danau atau bendungan. Akibat surutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya yang ketujuh, susut muka air danau atau bendungan. Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Yang ketujuh, adanya beban tambahan. Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama di sekitar tikungan jalan di daerah lembah. Kemudian erosi. Pengikisan banyak dilakukan oleh air sesuai ke arah tebing. Selain itu, akibat pegunungan, pengundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. Yang ke-10, adanya bahan timbunan pada tebing. Untuk mengembangkan dan luas pemukiman umumnya dilakukan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya, sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. Kemudian bekas longsor lama. Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi bahan gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau sebelum terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memiliki ciri, yaitu adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tepal kuda. Kemudian umumnya dijumpai mata air perpohonan yang relatif tebal karena tanahnya gembur dan pinggiran. Kemudian daerah badan longsoran bagian atas umumnya relatif landai. Terus dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah. Kemudian dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran kecil pada longsoran lama.
dijumpai air laut, air lembah, dan pada tebingnya ditemui retakan dan longsoran kecil. Kemudian longsoran lama ini cukup luas. Terus yang berikutnya adanya bidang diskontinuitas, bidang tidak senambung. Bidang tidak senambung ini memiliki ciri, yaitu pertama, bidang perlapisan batuan, bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar, bidang kontak antara batuan yang retak-retak dengan batuan yang kuat, bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air dengan bantuan yang tidak melewatkan udara, bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah yang padat. Kemudian bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat bekerja sebagai bidang luncuran tanah longsor. Kemudian 13, pengundulan hutan. Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul, di mana pengikatan air tanah sangat kurang. Dan yang terakhir, daerah pembuangan sampah. Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor, apalagi ditambah dengan guyuran hujan seperti terjadi tempat pembuangan akhir sampah. Kemudian ada juga dampak bencana gunung meletus. Adapun dampak negatif dan terjadinya bencana tanah rindu atau adanya adalah sebagai berikut, yaitu pertama, jatuhnya korban jiwa yang membuat sedih keluarga maupun kerabat, kerugian negara akibat rusaknya infrastruktur yang tertimbun tanah longsor, perekonomian yang tersendat khususnya di wilayah terjadi tanah longsor, menurunnya harga tanah di daerah setempat, trauma psikis bagi para korban selamat sehingga menimbulkan berbagai gangguan jiwa dan baik ringan maupun berat. Kemudian ada juga dampak positif dari bencana yang terjadi akibat pergerakan tanah adalah sebagai berikut, yaitu dia pertama, memotivasi para peneliti untuk meneliti struktur dan kondisi tanah di berbagai tempat. Hal ini biasanya dilakukan oleh para ahli geologi. Kemudian menjadikan sikap waspada dan siaga bagi orang-orang yang tinggal di daerah rawan tanah longsor. Meningkatkan kepedulian kita terhadap korban tanah longsor dan kepedulian terhadap sesuai pada umumnya. Meningkatkan kesadaran diri terkait dengan sebab terjadinya tanah longsor seperti penanaman hutan dan perluasan lahan. Kemudian pencegahan ancaman tanah longsor. Pencegahan terjadinya bencana tanah longsor yaitu jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman. Buatlah sering ada lereng yang terbilap ada pembangunan. Kemudian segera menutup kembali tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Jangan melakukan permainan di bawah lereng terjal. Jangan menebang pohon di lereng. Jangan membangun rumah di bawah tebing. Jangan manfaatkan di tepi lereng yang terjal pembangunan rumah yang benar di lereng bukit. Jangan bangun bangunan di bawah tebing yang terjal, membangun rumah yang salah di lereng bukit. Yaitu ada pencegahan ancaman tanah longsor. Pencegahan terjadinya bencana tanah longsor. Jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman. Buatlah terasering atau sengkadan ada lereng yang terjal bila membangun. Segera menutup kembali tanah dan
dan dipadatkan agar tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Jangan melakukan permainan di bawah lereng terjal. Jangan menebang pohon di lereng. Jangan membangun rumah di bawah tebing. Pembangunan rumah yang benar di lereng bukit. Jangan bangun bangunan di bawah tebing yang terjal. Jangan. Kemudian ada penanganan pra bencana dan pasca bencana, yaitu sebelum bencana alam tanah longsor terjadi, lakukanlah hal-hal yang sebagai berikut, yaitu pertama, membangun rumah, perkantoran, pabrik di kawasan yang memiliki kemiringan lereng terjal. Kedua, rencanakan sarana komunikasi dengan sesama anggota keluarga, baik itu menyediakan HP, WT, HT, dan sarana komunikasi lainnya. Ketiga, tempat yang aman untuk berkumpul apabila bencana alam tanah longsor terjadi. 4. Siapkan perlengkapan darurat dalam tas siaga bencana. 5. Melakukan menonton kota atau berkeliling tempat Anda tinggal dan mengamati kawasan-kawasan yang berbahaya dan kawasan-kawasan yang aman apabila bencana alam tanah longsor terjadi. Kemudian, perkuat tebing di kawasan Anda tinggal dengan dinding penahan tanah atau metode tebing-tebing lainnya. Yang terakhir, kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Kemudian ketika bencana alam tanah longsor, kapan Anda sudah melakukan beberapa tips di atas yang tadi saya jelaskan, dan bencana alam tanah longsor tidak dapat dihindari, maka ketika terjadi bencana alam tanah longsor, lakukan hal-hal yang sebagai berikut saya akan jelaskan. Yang pertama, ketika musim penghujan tiba, tetaplah terjaga karena banyak korban tanah longsor yang terjadi pada malam hari. Mereka bangun. Usahakan membuat jadwal piket selama musim hujan. Kedua, dengarkan informasi terkini dari radio. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor harus memiliki radio baterai. Yang ketiga, segera menuju ke tempat yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Yang keempat, kawasan-kawasan lebah sungai. Baru habis itu, setelah bencana alam tanah longsor terjadi, ada hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, tetap menjauh dari kawasan bekas tanah longsor. Dua, mendengarkan informasi melalui via radio untuk mendapatkan kondisi terkini tentang kejadian bencana alam tanah longsor yang melanda kawasan Anda. Ketiga, lakukan pertolongan untuk orang lain yang menjadi korban bencana alam tanah longsor. Dan yang terakhir, jika Anda melihat kawasan-kawasan yang rusak parah seperti jalan dan jembatan yang putus, segera laporkan kepada panitia yang informasi Anda sangat bermanfaat dalam tindakan. Pemberian bantuan dan pihak terkait bisa menjadi pilihan alternatif. Jadi itulah acara penyuluhan dari saya yang berjudul penanganan pra bencana tanah longsor. Apakah Ibu mau bertanya? Tidak. Baiklah, terima kasih. Baiklah Ibu, terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.